Kata dasar dari mendidik itu adalah didik. Kata kuncinya adalah memelihara dan memberi latihan. Supaya mempengaruhi itu anak pun akhlak itu, mempengaruhi dia pun kecerdasan, supaya kalau tak salah sedikit dia bilang, dia ikut lupa mama pun keturunan dong, makanya begini. Pernah dengar itu kalimat kok? Yang bilang ini ikut mama pun keturunan, pernah dengar? Atau sendiri omong? Yo, kita ini kadang-kadang kayak apa kok? Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian. Tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih banyak buat malam penuh berkat malam ini. Dengan semua jemaat TikTok, semua jemaat Facebook, dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, bahkan dari sejumlah negara di dunia yang sudah menyiapkan diri untuk mengikuti malam penuh berkat. Di jam seperti jam sekarang, mungkin banyak orang merindukan untuk beristirahat. Tapi kami percaya Roh Kudus memanggil sejumlah orang untuk menjadi bagian di malam penuh berkat ini. Kami mohon, kuasailah hati dan pikiran serta hidup kami, supaya menjadi tanah yang subur. Waktu firman-Mu diberitakan, biar ini menjadi sesuatu yang akan bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, Shalom. Yang ada di sini semuanya, Shalom. Tadi malam saya menjanjikan untuk membawa firman yang ada di sekitar tema hari Minggu yang disiapkan oleh Majelis Sinode. Tetapi dalam perjalanan ke sini baru saya sadar betul bahwa ketika kami akan siaran langsung dari Jalan Bajawa, Om Hence punya permintaan khusus. Waktu itu beliau meminta Pak Pendeta berkhotbah dulu soal mendidik anak. Apa yang Alkitab mau bilang soal itu. Dan karena itu malam hari ini sambil tidak mengurangi rasa hormat bagi teman-teman yang menunggu tematik dari sinode yang akan saya bawa. Tapi karena hari ini ada di rumah di mana mereka meminta untuk saya bawa tema ini. Semoga ini menjadi sesuatu yang bermanfaat, berguna bagi kita. Dan kita minta Roh Kudus memberi pengertian-pengertian sekaligus memampukan kita melakukan kehendak firman Tuhan. Saya baca beberapa bagian Alkitab berkaitan dengan mendidik dan mendewasakan anak ini. Pertama dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 1 sampai 3. Kedua 2 Timotius pasal 1 ayat 5 dan 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 15. Beberapa ayat ini saya pakai untuk pemberitaan firman malam hari ini. Pertama, Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 1 sampai 3 saya baca untuk kita. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di Listra ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Pembacaan kedua, 2 Timotius pasal 1 ayat 5. 2 Timotius pasal 1 ayat 5, firman Tuhan berkata demikian, sebab aku mengingat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam persekutuan, hidup dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Pembacaan yang terakhir 2 Timotius pasal 3 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman
kepada Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Yang ada di sini shalom semuanya. Yang anak-anak shalom. Wih, anak-anak suara besar tuh, wow. Mantap juga ya, terima kasih banyak. Malam hari ini ketika saya ingin merenungkan bagian ini tentang bagaimana mendidik seorang anak, saya percaya bahwa memang kita semua orang tua ini sayang anak. Amin kok. Memang makanya ketika ada orang tua tidak sayang anak, dia buang itu anak di jembatan di Liba tuh kita kemarah. Kenapa? Karena anak-anak itu sesungguhnya butuh disayang, butuh dikasihi. Tetapi kadang-kadang kalau sudah lalu sayang, kita bikin salah sendiri. Apalagi kalau orang tua dulu pernah susah. Orang tua itu kalau dia pernah susah, kalau dia sudah jalan kaki, dia mau dia anak jalan kaki lagi. Mesti naik motor. Betul. Betul begitu kok. Makanya itu anak dong kesempatan kok tiap hari minta beli motor. Kalau dia pun bapak mama dengar radio tiap hari, anak-anak sekarang minta jangan lagi radio. Tapi apa? HP lebar dong main FF toh. Betul lah, dia angkat jempol sana, tak lalu. Kadang-kadang karena kita pernah susah ini yang buat kita protek itu anak dengan luar biasa. Dulu dia pun bapak mama itu ketika masih kecil bermain di hujan, main di lapangan, main ban, lari-lari sembarang, tapi tidak ada masalah. Sekarang anak baru mau keluar rumah sedikit, kita bakal masuk. Pakai jaket, pakai topi, pakai semua. Ya baik juga toh, namanya kita mau untuk anak-anak jadi baik. Nah, karena malam hari ini tema kita adalah mendidik anak, saya ingin mulai dengan mengatakan apa dulu arti dari kata mendidik itu. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi pengertian yang menarik. Mendidik itu artinya memelihara dan memberi latihan. Itu mendidik itu. Mendidik itu artinya memelihara dan memberi latihan. Kalau banyak orang sudah pelihara dengan baik anak-anaknya, belum tentu dia melatih dengan baik. Nanti sebentar kita tahu di akhir, apa sih sesungguhnya yang mestinya kita latih buat anak-anak. Lalu apa yang dilatih? Apa yang kita pelihara dia? Makan minum saja tidak cukup. Kenapa? Ini menyangkut tuntunan, pimpinan, ajaran, menyangkut dengan akhlak dan kecerdasan seorang anak. Hari ini untuk kasih makan, semua orang bisa kasih makan anak. Hari ini untuk membesarkan dan membangun cita-cita, semua orang bisa untuk itu. Tetapi membangun kecerdasan dan akhlak serta iman, itu tidak semua orang bisa menjalankannya dengan baik. Amin kok. Apalagi masa seperti ini. Kalau kita dulu ada di kamar tidur, belum tanya, bapak tanya, Yandi, di mana? Di kamar. Selesai. Anak sekarang di dalam kamar tidur sekalipun belum tentu dia selesai. Dia sementara merambat kemana-mana dan kita pusing dan dorang. Amin kok. Itu kira-kira dia ikut dia pun bapak, kok dia pun mama. Oh, bapak saya, mbak Yesus. Nah, saudara-saudara, kata dasar dari mendidik itu adalah didik. Kata kuncinya adalah memelihara dan memberi latihan. Supaya mempengaruhi itu anak pun akhlak itu, mempengaruhi dia pun kecerdasan, supaya kalau tak salah sedikit dia bilang, dia ikut lu pun mama pun keturunan dong, makanya begini. Pernah dengar itu kalimat kok, yang bilang ini ikut mama pun keturunan, pernah dengar? Atau sendiri omong? Kita ini kadang-kadang kayak apa kok? Ini kalau itu anak pintar itu dia pun bapak itu. Dia pun bapak. Anak bodoh guru dong pun salah semua. Kesian guru dong ini. Yo, kita lanjut dulu. Saudara-saudara, ini semua didikan, arahan, latihan, itu semua berujung kepada sebuah perilaku yang baik. Sebab kalau kemudian kita mengaku mendidik, mengajar, memberi latihan, tapi kalau itu anak pun perilaku tidak baik, sesungguhnya kita gagal. Sesungguhnya kita gagal. Saudara-saudara, untuk mendidik itu saya kira tokoh yang paling penting itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu seorang guru yang baik, seorang pendidik yang baik, seorang pendidik yang ideal sekali. Kenapa? Karena Tuhan punya karakter. Saya omong Tuhan dalam konteks Tuhan Yesus. Itu dia punya karakter, dia punya bawaan diri yang baik, dia punya hati, dia punya jiwa, dia punya kepribadian, dia punya budi pekerti, perilaku serta watak yang baik. Saya kira itu paling ideal sudah.
Paling ideal sudah. Saudara-saudara, Yesus yang kemudian kita sebut sebagai guru yang baik ini kan dia memiliki kerohanian, tidak bisa diragukan lagi bahwa dia Tuhan dan dia tinggal di dalam kebenaran. Saya kira ini yang paling ideal ini. Kenapa? Karena kita akan berhadapan dengan satu anak yang dia hidup hari ini dipengaruhi oleh banyak sekali hal, tetapi kita mau supaya dia jalan pada jalan yang benar. Kadang-kadang ibu-ibu dong tuh kasih makan anak dong bawa sendok, dia makanan, bubur, iko-ikoin anak, taputar, setengah jam, mam tua su capek, mam tua, ini anak dong ini. Tidak bisa mengerti orang tua sedikit. Saya juga heran ini. Anak umur 2 tahun suruh mengerti dia pun mama yang 39 tahun. Ini tidak tahu karena mana ini Kadang-kadang begitu kita mama-mama, kita bapak-bapak juga sama ini. Oke, saudara-saudara, dalam konteks pembacaan tadi, sengaja saya pilih beberapa catatan ayat firman itu tentang Timotius sebenarnya. Timotius itu dididik secara Kristiani. Ibunya itu seorang Yunani, seorang Yahudi yang sudah menjadi Kristen. Bapaknya itu seorang Yunani. Orang datang dari 2 latar belakang budaya yang berbeda. Bahkan kalau dia sudah Yahudi Kristen, dia mau memperkenalkan Tuhan Yesus ke situ, ke anak ini. Dari latar belakang Yunani, dia bapak ini, saya kira juga akan mempengaruhi anak punya perkembangan. Kenapa? Karena bapak lain, mama lain. Saudara-saudara, kadang-kadang sejumlah anak ini dia protes. Karena bapak begini, mama begini, makanya bapak model begini. Ya guys, mau ke mana? Kok memang namanya anak itu kan hasil dari bapak dan mama, toh? Bukan mama dan mama. Dan juga bukan bapak dan bapak. Jadi kalau ada perbedaan antara bapak dan mama, memang itu betul sudah. Karena saya bicara di mana-mana, salah satu arti dari sepadan dalam Alkitab itu adalah yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Satu bapak, satu mama. Karena zaman sekarang ini bisa dua-dua mama. Zaman sekarang ini bisa dua-dua bapak. Ini kita pusing ini. Itu nanti dua-dua bakorek sah. Nah itu mau ke mana? Nah, saudara-saudara, Tuhan mempertemukan Timotius dengan Paulus di Listra. Berarti ini bukan sebuah kebetulan. Yang kemudian Timotius menjadi anak rohani dari Paulus. Paulus mau supaya Timotius mengiringi perjalanan pelayanannya. Ternyata hubungan Paulus dengan Timotius itu akrab sekali seperti seorang anak dengan papanya. Saudara-saudara, supaya saya tidak terlalu jauh keluar dari tema malam hari ini tentang mendidik anak, kan kita mau sampai pada hal yang paling praktis, saya akan berbicara 1-2 konsep dulu, teori tentang mendidik anak. Kita semua ini di satu rumah tidak bisa dia bikin dia rumah sama ke dia anak di sebelah. Kita punya anak ada 4 orang, bapak pulang dari Jakarta, bawa baju untuk 4 orang. Yang satu bisa langsung peluk kita, kok cium bapak, terima kasih, mam, terima kasih. Anak yang kedua datang, dia bilang, kok hanya ini, Sako? Anak yang ketiga, dia langsung lari ke setengah buang kita, dia pakai, kok kita pusing dengan anak dong. Sehingga tidak bisa untuk satu anak, kita pakai untuk anak yang lain. Ada anak yang lain, kita sepukul sekalipun, dia masih tetap mau berdiri di situ. Tetap mau menantang. Ada anak lain, baru omong sedikit, dia cuma nangis. Ada anak yang lain, dia tidak ada di rumah. Dia suka tipu-tipu. Dia bangun lari dari rumah. Kita pusing. Sejumlah orang datang bilang saya, Bapak Pendeta, ini anak dong kita mau bikin karmana. Karmana apa? Kok kita pukul, sudah ikat, sudah marah, sudah tampeleng, sudah. Kok dia model begini nih? Tidak tahu dia ikut siapa. Saya bilang, kok mau ikut siapa? Kalau dia bukan ikut dia pun bapak, ikut dia pun mama. Masa kok ikut saya? Kan itu hal yang lain. Itu. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat dulu dari mama-mama. Karena anak-anak dong ini dikandung cukup banyak, cukup lama oleh mama-mama, toh. Ibu-ibu itu mengandung ini anak dong ini cukup lama. 9 bulan. Di 9 bulan ini mulai tahan-tahan makan lombok. Kadang-kadang tidak bisa jalan malam. Kadang-kadang dilarang pakai rantai. Mulai menahan diri, berjaga-jaga, makan, minum, bicara, berdandan pun jaga-jaga. Karena jangan sampai anak keluar datang dia. Biasanya kalau anak dia agak nakal sedikit, don tanya dia pun mama, itu hari waktu hamil itu maka apa? Makan batu kok kelelawar.
Nah ini juga kotong kepala sakit di situ itu toh. Jadi ketika hamil saja itu banyak ibu-ibu sudah mulai dari situ. Apalagi saudara-saudara dalam konteks seperti itu banyak sekali ibu-ibu saya kira tanpa sadar telah membangun hubungan emosional lebih duluan. Memang didikan itu mesti dibangun dari sebuah hubungan emosional duluan. Ini kan kita bukan di tentara, kok di polisi, kok di mana, kok hanya bilang, ini bapak de anak ini, mama de anak, bangunlah duluan hubungan emosional, supaya ketika kita bilang sesuatu ke dia, atau dia bilang sesuatu ke kita sadar bahwa ada hubungan antara kita dan dia. Begitu, dan hubungan itu hubungan yang baik sekali. Saudara-saudara, orang tua itu mengajarkan perjuangan, pertaruhan hidup, cenderung untuk melihat hal-hal yang detail sekali. Mereka suka supaya anak-anak ini, apalagi kalau anak baru lahir itu, saya bayangkan saudara-saudara orang tua kalau dia punya anak baru lahir, itu anak sudah bisa apa? Dia mulai cerita, ini hari dia sudah bisa A, besok dia sudah bisa B. Saya ingat waktu saya ada anak pertama itu, dia lahir bersamaan dengan ada satu orang yang dia punya anak juga anak pertama. Itu cucu pertama dari dua-dua itu. Kami dua ketemu, dia kebetulan ada satu toko yang biasa saya belanja di situ. Saya pergi dan kami dua cerita tentang kami dua punya anak pertama ini. Kami dari jam 9 pagi sampai setengah 3 hanya cerita. Sepertinya hanya kami di dunia, hanya kami yang ada anak. Orang lain tidak ada anak lagi. Akhirnya kami pulang tidak belanja juga. Tapi senang kami bercerita ini. Woi, memang terlalu. Anak itu kita ikuti dia perkembangan. Satu demi satu. Saudara-saudara, ada sebuah penelitian yang menarik. Bertolak dari penelitian ini, semua ajak kita untuk merenungkan ini lebih jauh dan lebih praktis. Hasil penelitian ini bilang begini. Seorang anak yang dekat dengan ibunya, keadaan keuangannya, dan hidupnya cenderung akan lebih baik dari anak-anak yang jauh dari ibunya. Seorang anak, ini hasil penelitian ini, yang dekat dengan ibunya, nanti dia punya keuangan akan lebih baik, dan hidupnya lebih baik kalau yang tidak dekat dengan ibu. Kira-kira begitu. Lalu apa makna ini semua? Karena tadi toh, mulai dari dari kandungan, dan ibu yang bergumul. Potong bapak-bapak ini kan dari luar seto. Bapak-bapak ini ketika mama sakit melahirkan di dalam, kok ada baterai, Tuhan Yesus. Bapak-bapak yang dari luar, kok taruh tangan di kepala, bilang, Yesus tolong. Padahal dia hanya berteriak sah. Dia bilang Tuhan Yesus tolong. Dia sambil bayangkan kira-kira ini anakku muka ke siapa. Wih, memang bapak memang tak lalu. Jadi kesedekah dong di situ dulu. Nah, saudara-saudara, supaya anak-anakmu jadi baik, Alkitab mengisyaratkan. Ini sudah saya pernah bilang pada saudara-saudara. Supaya anak-anakmu jadi baik, lakukanlah 3 hal ini. 1, panggil mereka dengan nama yang baik. Nanti dong jadi baik. Dan hal yang sederhana sekali. Panggil mereka dengan nama yang baik. Jenny, Laura, Baby, Tinus, Jeffrey. Nanti dong jadi baik. Kalau dia orang Rote tambah Boi. Kalau dia orang Sabu tambah Ina, Ama. Kalau dia orang Sumba tambah Umbu, Rambu. Kalau dia orang Jawa tambah apa? Tambah Mas. Panggil orang dengan nama yang baik. Nanti dong jadi baik. Kenapa ini penting? Kita di NTT ini, banyak sekali orang tua panggil dia pu anak ini, woi babi. Wih, pernah dengar begitu kok? Atau sendiri omong. Wih, orang tua tidak boleh panggil dia pu anak babi. Tidak boleh. Karena 2 alasan. Pertama, karena memang tidak boleh. Yang kedua, kalau dia pu anak babi, dia pu bapak. Jadi memang tidak boleh begitu. Panggil mereka dengan nama yang baik. Nanti itu anak akan jadi. Yang kedua, berikanlah kepada mereka makanan yang baik. Kasih mereka makanan yang baik. Makanan yang baik ini bukan soal 4 sehat 5 sempurna. Makanan yang baik ini bukan soal nasi basi atau tidak. Makanan yang baik itu artinya uang hasil korupsi jangan kasih makan anak. Uang hasil judi, hasil rampasan, hasil tipu, jangan kasih makan anak. Barang panas itu, barang sombai. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, berbahagialah engkau, dan baiklah keadaanmu. Amin kok. Saudara-saudara, orang tua dulu nasihat kita bilang begini.
makan nasi ayam, tapi dari hasil yang tidak bagus, itu tidak jadi darah daging. Tapi kalau kita makan nasi dengan daun pepaya saja, habis itu minum air hangat, tapi dari sebuah syukur karena ini yang kita dapat, woi, bahagia, sukacita. Amin kok. Pertama tadi, panggil mereka dengan nama yang baik. Yang kedua, berikan kepada mereka makanan yang baik. Yang ketiga, berikanlah kepada mereka ajaran yang baik. Anak-anak ini kan pelajar cepat, toh. Kan dong pelajar cepat, dong hanya akan menirukan apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar. Kalau dong lihat bapak tiap hari pukul mama, kita melahirkan satu anak laki-laki yang anggap remeh perempuan. Kita melahirkan seorang anak perempuan yang takut lihat laki-laki. Karena tiap hari dilihat di pun bapak sih, hei bapak-bapak, saya mau kasih tahu bapak-bapak. Bapak-bapak itu tidak menikah dengan istri yang namanya Chris John. Sehingga orang pi bawa alas gigi untuk bertinju tiap hari. Tidak bisa. Berikanlah kepada mereka ajaran yang baik. Ajaran yang baik itu ada di Alkitab. Dia pun soal itu adalah kalau dia pun bapak tidak pernah baca Alkitab. Mama tidak baca Alkitab, tapi aktif di grup WA. So, di grup WA lagi di yang belanja online. Tiba-tiba teh orang ketok pintu. Siapa? Ada yang antar. Wih, itu orang pemurah hati. Antar terus. Oh, kok mama kirim terus? Jadi, anak-anak tuh hanya lihat dari itu. Saudara-saudara, kadang-kadang ini, saya mau tanya saudara, kira-kira kalau berdoa suami, istri, anak-anak bersama-sama itu baik atau tidak? Baik. Ulang coba. Tapi dia pun tantangan ada. Kita rencana doa sama-sama. Hari pertama baik, hari kedua baik, hari ketiga baik. Masuk hari keempat, bapak biar mama, cuma mama dengan anak dong, saya pun pinggang kenapa kok. Masuk hari kelima, mama bilang begini, bapak cok kita lepas dong sendiri. Dan sampai ada kita yang dong takut kok doa. Masuk hari keenam bubar itu ibadah. Jadi kalau orang tua tidak punya komitmen di situ, bahaya. Betul kok. Ada sukacita kok Pak Jeffrey. Pernah coba kok. Jadi saudara-saudara, ini menjadi sesuatu yang penting bagi kita. Berikan kepada mereka. Weh, karena itu orang tua jangan bamaki. Amin kok. Ini kaget sedikit bamaki. Ada pendeta di situ baru dia sengaja pukul dia mulut. Dia bilang, ampun. Ini hanya di mulut saja, di hati tidak. Aduh, nah. Sudah bisa. Anak itu akan dia itu. Kadang-kadang kita orang tua ini juga kekar mana kok. Ada anak maki dia pun teman bilang binatang. Kita marah itu anak. Hei binatang. Jangan ngomong itu orang bilang binatang. Laku kita sendiri ngomong. Amin kok. Didikan yang terbaik itu adalah perilaku. Contoh. Apa yang kita nyatakan. Tapi saudara-saudara. Ada satu hal yang secara psikologi cukup mempengaruhi relasi. Dan didikan orang tua terhadap anak-anak. Yaitu sentuhan kulit. Coba bangun pagi, ambil waktu sedikit peluk itu anak dong sedikit. Coba peluk. Ada sesuatu yang membentuk itu. Tuhan atur begitu. Jangan hanya mau peluk dia pun mama sah. Peluk juga dia pun anak dong. Hei, bapak-bapak dong. Lebih banyak peluk mama kok anak dong. Mama tuh sudah bisa jalan sendiri. Anak dong yang sering kali menyanyi, ku tak dapat jalan sendiri. Jadi tolong dampingi yang anak dong. Jangan dia pun mama dong. Amin kok. Nah, kira-kira begitu. Kenapa yang penting? Kita kan tadi terlalu mau protekin anak-anak dong toh. Saya ingat saya ini omong yang kesekian kali. Satu waktu saya pimpin ibadah tanggal 25 Desember di gereja Koinonia. Pas saya sampai pagi dong bilang bapak tadi malam 24 malam. Tidak bisa tidur kita semua di Kuanino. Kenapa? Ini anak dong pun gas motor ini ngeri. Polisi su tembak pakai gas air mata lagi su tembak peringatan. Tetap dong. Saya bilang itu karena bapak dan mam yang salah. Kok kenapa kami yang salah? Kok kami yang beli motor kasih nak? Coba tarik kasih dong kayu. Saya dong mau sampai. Tidak bisa. Tapi kan kita sayang anak cok. Makanya kadang-kadang penjual dong kalau dong bikin ame main dong sayang anak, woi kita ke langsung jadi toh karena kita protek dong sekali dan kalau kita pernah susah kita tidak mau lihat dong susah sedikit. Amin kok. Coba lihat
Pakaian yang paling mahal itu orang dewasa pun atau anak kecil pun. Anak kecil pun paling mahal. Padahal kain hanya satu jingkal. Kita bayangkan ini anak kalau pakai ini kayak lucu, kayak dia pun nenek, kayak dia pun mama. Jadi kayak kita kepingin mau beli itu. Aduh. Hai, aneh. Padahal kita beli baru 1 minggu. Susesak. Aduh, memang susah itu begitu. Saudara tahu, mama-mama, ketika kita melahirkan, mari kita lihat Tuhan percayakan kepada kita mereka, lantas bagaimana kita membangun mereka untuk kemudian berakhlak dan berperilaku seperti apa yang Tuhan mau. Saudara bayangkan, kita sudah lahirkan setengah mati ini. Saya lihat saya istri melahirkan itu hari itu, saya memang sedih. Saya sampai cuci ini pakaian, sampai luka di sini. Saya istri kasihan saya bilang, Bapak, jangan lagi, jangan, karena Bapak pun tangan suluk lebih ini belum sebanding dengan Mama pun sakit melahirkan. Belum. Ini kan ibu ada di sini, nah. Tapi betul, saudara, ini serius ini, sakit melahirkan anak-anak. Hei anak-anak, kamu dengar, Mama susah sakit melahirkan. Malam-malam papa mama pun jam tidur, kamu pun jam bangun. Papa mama pun jam bangun, kamu pun jam tidur. Jadi orang tua tidak tidur gara-gara kamu. Betul kok tidak? Orang tua tidak tidur gara-gara kita. Sudah dalam keadaan tidak bisa tidur lagi, mama dipaksa menjadi penyanyi. Sehingga seringkali mama pun lagu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bobo digigit, nyamuk. Padahal kalau anak bobo itu baru nyamuk gigit. Kalau anak lari-lari nyamuk mana mau gigit dia. Tapi memang betul mama lagi sempoyongan tuh baru nyanyi lah. Dalam kondisi begitu, bapak mama ini tidak bisa tidur. Selalu kaget-kaget malam tuh bapak mama. Kaget-kaget. Mama sedikit-sedikit apa? Aduh, kenapa begitu? Waktu bunyi tak kaget, kira anak jatuh. Cek dukung bapak yang jatuh. Tapi itu kan tanda orang tua tuh mau kawal ini anak-anak dong itu. Amin kok tidak? Nah itu, jaga. Terus bapak mama ini, ajar ini anak dong kalimat untuk bicara tuh. Sepenggal kata ini, dong kasih tahu. Ma. Ba. Tapi sayang, ini anak dong mulai besar. Dong sejarang ngomong dan dong pun bapak mama. Amin kok. Dong lebih banyak ngomong deh. Itu siapa puana? Dong lebih dekat dengan api. Ini mama dong jus 1, bapak dong jus 1. Anak tidak mau makan, dong bilang bapak kasih pisa. Nanti dong sudah makan. Kita yang ajar dong. Betul kok tidak? Kita nih, mungkin kita sudah ini. Amin kok Ibu Antoneta. Kita yang kan, dong ini. Akhirnya kita bisa dia. Karena kalau anak main HP, bapak mama aman. Bapak bisa siram bunga. Mama bisa cuci pakaian. Rian jangan renungkan ya, karena belum sampai di situ. Ya, oke. Bapak dan mama ajar ini anak ini jalan satu-satu langkah. Dalam belakang. Tapi sayang, ketika ini anak dong mulai bisa jalan, dong tidak suka jalan leden dong pun bapak mama. Dong lebih suka jalan deng dong kawa. Saya lihat ini ada orang tua antar dia anak di sekolah kalau dong mulai umur 15 tahun, antar dia motor sampai di sekolah, pas bapak pun berhenti motor, anak turun langsung, bapak jalan su bapak. Bayangkan ini, dia kayak malu lihat kita ini. Ada kok di sini. Di Jalan Bajawa ada. Itu yang paham apa tuh. Nah, kalau kita tidak sadar dari sekarang ini bahaya. Orang tua ini kan selalu omong bilang begini. Anak, yang penting kamu mau sekolah tinggi biar kami bapak mama ikat perut tidak apa-apa. Orang tua kalau sampai omong ikat perut itu bukan berarti dong mau pakai stagen. Tapi dong utang karena kita pun rindu. Kasih tahu anak-anak dong mesti tahu. HP yang kamu pegang itu utang.
Bayar 6 kali itu. Kamu tidak tahu. Bapak mama bakal lagi gara-gara itu. Dong mesti tahu itu. Motor yang dong pakai itu kasih tahu. Utang. Jangan sedikit-sedikit tenang. Tenang. Ini ada dong mesti tahu di situ. Kalau tidak bahaya. Kenapa? Karena kita punya harapan besar buat dorang toh. Kirim dong pi Surabaya. Sampai Surabaya asal kau dong mau telepon kita. Ternyata don tidak telepon. Betul kok? Don telepon pada waktu susah. Pas uang habis itu jam 4 pagi buta, setengah 5 pagi mama pu HP bunyi. Tidit. Angkat pite anak yang telepon. Mama, shalom. Iya kakak, ke mana? Ini, mama ada baik-baik kok. Iya, kenapa? Tadi malam kakak ada mimpi mama. Pas dia bilang tadi malam kakak ada mimpi mama, mama langsung bilang kakak mau berapa nak omong. Ini pagi buta kakak submodus sama mama ini. Kakak ini ikut bapak pun keluarga dong. Saudara-saudara, sebenarnya tahapan demi tahapan ini kan orang tua tahu ini, bukan dia tidak tahu ini. Jadi mestinya kita yang berubah duluan. Tahapan demi tahapan ini orang tua tahu, bukan tidak tahu. Saudara bayangkan, sudah setengah mati kirim dong di Surabaya. Sekolah. Pulang dong sudah ada pacar. Apa anak sekarang? SD kelas 5 pacar. Dong kira nanti pikir dong main sinetron. Di Indosiar. Dong datang dong kenal satu pacar ini. Mati hidup dong di situ. Dong pi datang. Mama dong tidak gonceng antar pi pasar. Tapi dong gonceng dong punona antar pi datang. Amin kok. Wih, itu siapa puana? Mama beli motor, bukan gonceng mama, gonceng calon mama. Wih, ada yang salah. Ini tak salah, baru dia pun mama juga bagai, kau bilang, anak mantu terbaik. Calon terbaik. Apa? Kan boleh begitu. Nah, saudara tahu, kita boleh sayang ini anak laki-laki dong satu orang, kita boleh sayang. Tapi kan dia suka ini nona, dia pergi di nona pun rumah, dia tofa, cabut rumput, dia pun mama lewat, kakak kenapa kau tofa di sini di rumah kakak tidak kerja, kenapa tofa di sini? Itu nona pun mama yang sambung, namanya mau dapat orang pun anak nonang, bukan mau gampang-gampang sah. Karena dengar itu kalimat, sakit hati koson, sakit hati. Nah ini kan dia pun papa mama tahu. Nah, lalu apa yang mesti kita buat sekarang? Betul mesti cegah ini barang. Atau bapak, di sini sudah ada omangki, majendong yang anak dong su beser-beser, botong yang sepoto aneh. Atur baik-baik. Kenapa? Karena Tuhan percayakan kita. Tapi ada hal yang lebih dari itu. Anak-anak itu milik Tuhan. Karena dia milik Tuhan, mau bikin apa-apa untuk dorang, harus tanya dia pun pemilik. Dia pun pemilik mau ke mana, itu yang botol jalan. Timotius ini menarik. Kenapa? Timotius ini sejak kecil dia sudah belajar Alkitab, dia sudah paham Alkitab. Bapak mama ini ajar dong baca Alkitab tuh baik. Ada keluarga-keluarga tertentu yang dong tidak ada Alkitab. Ini saya heran ini. Tidak ada Alkitab. Saya jadi pendeta, saya kalau pergi ke rumah jemaat, seringkali saya tidak bawa Alkitab. Nanti sampai di rumah jemaat dulu, baru saya bilang, Bapak, coba cepat ambil Alkitab dulu di belakang. Itu bab tua di belakang lama sekali. Pulang datang dia bawa Alkitab, tapi heran. Dia faham menobe, tapi Alkitab tulis lubak tulis. Ini kemungkinan dia pinjam di sebelah. Herannya, Alkitab tidak ada, tapi dia punya motor 2. Ini kemungkinan besar hanya 2. Pertama, Alkitab harga lebih mahal dari motor, sehingga dia bisa beli motor 2, tapi dia tidak bisa beli Alkitab. Atau yang kedua, kemungkinan dia pun bapak hafal seluruh bagian Alkitab. Jadi tidak perlu ada lagi. Tinggal omong, bapak langsung ngomong. Kira-kira kita di pertama kok kedua. Jadi lihat kok beli Alkitab. Supaya kita ajarin anak-anak dong baca Alkitab. Baca Alkitab itu baik. Amin kok. Baca.
tiap hari baca. Ini dong baca Alkitab tidak, tapi baca status terus. Waduh, baca Alkitab itu baik. Kita yang ajar dorang, kita yang bimbing dorang. Orang tua dulu itu saya tidak bilang bahwa dong lebih baik dari kita. Tapi saya ingat orang tua dulu itu kalau dong ajar kita ibadah, menyanyi itu lagu ada berapa ayat dia bawa semua. Kalau anak sekarang ini kan anak milenial, jadi segala sesuatu cepat-cepat. Saya lihat di sejumlah ibadah, ada yang mau menyanyi dia purefsa. Apalagi kalau ada ayat 2-3 tidak pakai lagi. Refsa. Woi. Saya ingat saya pun bapak itu kalau dia berdoa itu kalau dia doa tanggal 24 Desember atau 31 Desember, habis doa ada yang tumbang. Doa lama mati. Nah, saudara-saudara, kebiasaan-kebiasaan itu yang membentuk generasi seperti hari ini. Lantas bagaimanakah dengan kita? Saya punya khotbah satu itu, di YouTube ada. Saudara lihat, kadang-kadang kita bangun pagi bukan berdoa. Cari duluan kita pu HP di mana. Nah bayangkan, kalau bangun pagi bukan berdoa, cari duluan HP. Mau apa? Doa di HP. Berdoa itu kepada Tuhan, duduk diam-diam, tenang-tenang. Bila mama, bangun kok kita berdoa, biar ko anak-anak dong iko berdoa. Mama, biar song sikat gigi juga kita berdoa. Itu juga itu. Saudara, tidak ada satu teori yang akan menyelesaikan seluruh persoalan tentang mendidik anak. Kenapa? Karena anak ini, dia berubah, berjumpa dengan masa yang terus berubah. Tapi pendasaran, nilai-nilai itu menjadi penting. Kenapa? Dengar. Saya ingat, banyak anak-anak itu jadikan orang tua itu hanya sekedar donatur atas dorang. Pas tidak ada uang, don datang. Pas ada uang, don pi. Sepu anak itu, dia paling hafal dia pu opa punya hari terima pensiun. Padahal kalau belum terima pensiun tanggal 1 tiap hari kalau opa berdiri di muka pintu, dia putar dari belakang. Tapi pas opa sudah terima pensiun, dia datang bilang, opa, salam. Saya bayangkan ini dia ikut saya, kok dia pun mama. Tapi kalau kita biarkan itu terus, lama-lama don jadikan kita donatur. Ingat, kita semua ini pernah jadi anak-anak dan masih tetap anak-anak bagi kita orang tua toh. Tapi ada keluarga tertentu yang dia sudah nikah habis ini. Dia masih manfaatkan dia pun orang tua dong. Papa mama dong. Padahal kita kasih nikah orang dewasa ini. Kita bukan kasih nikah anak TK dong toh. Atau PAUD. Kasihan orang tua kalau sudah nikah. Dia pun suka nikah SD pun anak dong ini. Orang tua tuh sedih. Ini. Don taruh ame babae. Don pu foto. Don. Orang tua dulu itu kan melahirkan anak banyak-banyak toh. 8, 9, 10. Dong bukan orang kaya. Dong tidur kita di satu tempat tidur. Satu tempat tidur itu yang dong taruh kita ke kayu api di situ. Tengah malam dong bangun kok cek kita satu-satu, cek satu-satu. Sekarang ketika ini anak dong jadi besar semua. Dong sudah menikah semua. Anak mana yang datang lihat dia pun bapak mama. Paling-paling dong pun foto itu yang taruh di situ. Su foto taruh di situ lagi. Kita pendeta datang tanya, yang ini siapa? Ini anak pertama. Dia tinggal di Jalan Bajawa sini. Ma tidak pernah datang lihat saya. Dia ada otot putih. Dia tidak pernah datang lihat saya. Ini, oh ini dia tinggal di Liliba. Bahkan Citra Bangsa situ. Tapi dia tidak pernah pilih kita. Bayangkan itu. Nanti kita omong baru bilang, Bapak dan Mama lahirkan anak. Tapi kami juga lahirkan anak. Jadi Bapak dong lihat kami lihat tempo anak. Bayangkan ini. Dong pakai filosofi air mengalir. Dari atas ke bawah. Nah, pakai sanyo toh. Supaya tarik dia kembali dia. Saudara-saudara. Ini serius ini. Dengar. Yang ikuti ini khotbah. Yang di TikTok. Yang ada di Facebook, yang ada di sini saya mau kasih tahu. Mama 1 orang bisa besarkan anak 7 orang.
Tapi kita yang 7 orang yang sudah sukses, belum tentu bisa urus mama yang 1 orang. Yang bagai. Dulu ketika kita kecil, kita buang air besar. Orang tua pakai di tangan sendiri datang urus kita. Tapi sekarang ketika orang tua ada di tempat tidur karena sakit, ketika dia buang air besar, ternyata bukan dia anak kandung yang urus. Dong ambil pembantu dari kampung urus. Alasan hanya 1 kata. Apa? Sibuk. Nah mau apa kalau begini? Ingat kita semua menuju situ. Kalau ini anak dong tidak ditaruh sekarang, hati-hati. Ingat kita pun perilaku juga. Ketika kita sukses, kita undang kita pun orang tua dari kampung datang. Ada orang yang dia bisa taruh dia pun mama di kamar kecil satu di samping gudang. Boleh kasih ingat dia pun mama. Mama ingat kalau saya pun teman dong datang dan mama jangan keluar Kenapa? Kok mama kamomos, mama kotor. Ada anak-anak yang alasan sibuk, dong 7 orang bisa pititip dong orang tua di panti jompo. Ada yang titip, ada yang rencana mau titip. Saya bilang sekarang kas keluar. Karena apa? Karena ini hari kita titip orang, besok anak-anak dong titip kita. Hidup ini hanya bertukar siapa titip siapa. Jadi kalau tidak mau sesuatu dilakukan kepadamu, jangan lakukan itu kepada orang lain. Saya begini, saya lihat di sini ada yang menangis. Modus, pencitraan. Ini kolayani itu orang tua dong. Begini baru sedikit-sedikit ingat orang tua. Saya paling jengkel kalau orang tua masih hidup, dong tidak diperhatikan. Orang tua mati baru dia dari jauh dia suruh dia diam, suruh diam. Anak salah. Urus dulu. Kadang-kadang kita kayak apa kok? Karena itu lebih baik sekarang ketika masih ada waktu kita harus urusin orang tua dong. Amin kok? Orang tua itu seperti apa Tuhan Allah bilang begini. Kalau yang kelihatan kita tidak urus, kita tidak perhatikan. Nah Tuhan tidak kelihatan. Anak-anak hormatilah ayahmu dan ibumu karena engkau yang akan diberkati. Lanjut umur, tanah, segala macam diberikan. Bukan lagi kita, orang tua. Ini serius. Karena itu saudara-saudara, Om Hence terima kasih banyak untuk tema malam ini. Saya jadi ingat saya pun mama. Saya mau cerita ulang satu kisah yang itu saya pun khotbah di malam 31 Desember. Saya itu cukup viral khotbah itu karena ada potongan. Tapi saya ingin berkisah untuk mengakhiri khotbah ini. Saudara, saya ingat saya pun mama waktu itu datang 31 Desember, mama mau pulang kembali ke Soe. Saya bilang, mama, kok kenapa mau pulang? Biar kita di sini. Tapi pas saya pergi gereja, ternyata mama pulang. Saya ingat saya pun mama. Kenapa? Dulu, masih kecil itu saya kan koreng. Saya pergi begini mah koreng. Menu koreng. Main di lumpur koreng. Mama bawa saya ke puskesmas. Tapi yang menarik, jarak 300 meter dari kami pun rumah ada puskesmas kota Soe. Mama tidak bawa saya ke situ. Mama bawa saya ke puskesmas Lule berjarak 10 km dari rumah kami. Saya tanya, Mama kenapa tidak mau bawa saya ke puskesmas kota? Hanya 300 meter. Mama bilang, nanti kalau lu pun teman lihat lu kan nanti lu rasa malu. Mama jahat ini. Setiap kali dulu pergi dong suntik penislin ko apa dipakai yang besar itu. Setiap kali Pak Beno itu dia suntik habis, Mama tanya, Pak, nanti hari apa lagi kami bisa datang? Mama lakukan itu terus menerus sampai saya seperti ini, dia kulit mulus ini. Makan buah-buahan, sirip pinang. Saudara, ketika sudah besar, sudah terkenal, ketika Mama sakit dan masuk rumah sakit 2 hari. Kita ini lihat Mama barang 1 jam, kita pun rasa berjasa. Dulu dia jaga saya itu seumur saya pun perjalanan hidup. Dia jaga supaya saya tidak malu. Tapi ketika dia sakit dan butuh perhatian,
kita baru datang menjaga 1 jam. Saya kita rasa gitu sangat berarti. Bahkan kakak adik bisa bertengkar dan berkelahi hanya soal siapa jaga mama. Amin kok. Buat di grup keluarga bilang, baik, bosong sendiri yang sibuk. Kita tidak sibuk, ya kita yang jaga mama. Baik. Nanti mama ada apa-apa baru datang kok ambil sarung rote dong. Wih, bayangkan. Ternyata kita sudah dorang berpikir untuk menjaga kita, tapi kita justru merasa berjasa sekali buat dorang. Nah, saudara-saudara, ini bagian dari apa yang menjadi didikan. Karena selamanya kita akan tetap menjadi anak. Jangan bayangkan, anak itu hanya anak kecil dong. Karena kita masih ada orang tua. Kita pernah dilahirkan dan kita pun adalah anak. Lakukanlah itu juga bagi anak-anak. Tuhan memberkati kita. Shalom. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa. Semoga malam ini, kalau ada yang di orang tua ada dekat-dekat, nah lihat kok telepon dulu Ngomong sedikit dari orang tua. Jangan abaikan dorang. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman malam hari ini. Engkau sangat luar biasa buat kami. Menolong mengajarkan kami supaya kami tahu bagaimana membangun nilai-nilai pada anak-anak kami. Kami tidak mampu melakukan itu sendiri karena anak-anak ini milik Tuhan. Apa yang Tuhan mau atas mereka terjadilah. Kalau Tuhan berkenan pakai kami untuk mendidik dan membesarkan mereka, biar kehendak mulai jadi. Terima kasih banyak. Memberkati relasi-relasi kami bersama anak-anak, orang tua, dan biarlah itu semua memuliakan nama-Mu. Kami istirahat malam hari ini, kami mohon Tuhan menyertai kami. Mohon ampun Tuhan untuk dosa kami. Di malam penuh berkat ini Tuhan memberkati semua yang minta dukungan doa. Semua yang bergumul dengan hal-hal tertentu dalam hidup mereka. Buka jalan dan berikan cara-cara-Mu yang luar biasa atasnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian.